seorang narapidana yang mestinya jaksa yang nangkap, malah jaksanya memberi karpet merah gitu. Lu gua gaji, guanya gak bisa bergerak, lu dikawal lagi. Tetapi kalau uang ini kamu peroleh dengan tidak benar, nggak percaya saya kamu bisa tenang. Anda boleh bohongi kita, bohongi siapapun, tapi kalau Anda nggak, pada saat yang sama Anda terhukum. Rezeki kita bagi sama orang, tapi kalau tantangan kita nggak bisa kita kasih orang. Wah. Jadi kebahagiaan itu tidak terbatas pada apa yang kita miliki ya? Saya pikir ya itu kan sudah tesis yang to have itu kan ternyata kan itu bersebab kan gitu loh kan. Kalau kita takar-takari kan, padahal sebenarnya kan begitu kita lahir bangun terserah misalnya setiap pagi. Kalau saya kan biasanya gini, sebenarnya saya bangun mengucap syukur 24 kali tak. 24 tuh tanggal istri saya kan 24. Okay. Nah, 24. Jadi saya buat aja angka 24. Sederhana aja. Saya tidur, bangun hari ini istri saya masih di samping saya, anak-anak saya ini, terus makanan masih ada. Kalaupun COVID bisa kita kerja dari rumah. Belum lagi kalau impian-impian yang sedang kita bangun gitu loh. Nah, toh saya belum mengkonsumsi apapun hari itu. Ya toh kita kemudian berdoa, nyanyi. Biasanya saya selalu nyanyi setengah jam samping melatih vokal, tapi juga sekaligus memuji. Toh nggak harus saya bayar untuk saya bernyanyi gitu. Nah cuman kan kadang-kadang menurut saya tragis, menurut saya ini tantangan kita. Kita udah dikonstruksi mindset kita, termasuk juga misalnya kawan-kawan saya di profesi ini. Coba bayangkan seorang jenderal atau 2, 3, 4 jenderal sampai dia akan mengakhiri pensiunnya dia tak. Tiba-tiba dia adalah seorang terpidana. Kejahatan apa? Siapa yang bersalah di sini? Saya balik tak. Andaikan dia sadar dia sebagai penegak hukum, katakanlah polisi, katakanlah 10 juta gajinya jenderal. Dia nikmati 10 juta ini tak. Kan dia otomatis polisi abdi negara. Dia syukur itu. Kebanggaan dia di baju coklatnya, menegakkan keadilan. Katakanlah mewah-mewahnya dia bisa mencicil mobil Agya misalnya. Ya toh ini tadi ketepatan kita bicara mindset, dihargai tentang karyanya itu. Andaikan dibayangkan Agya itu melebihi Ferrari, ya kan karena otaknya aja udah diracuni Ferrari kan gitu loh. Padahal jujur aja Kak, bicara fungsi kan apa bedanya? Cuman Ferrari toksinnya sampai jadi iblis gitu loh. Saya orang tidak bagus, silakan. Tetapi kalau Anda kemudian menabrak ini, kemudian itu yang saya bilang, menjual hukum, melacurkan hukum, berapa dosa? Tapi andaikan berkat ya 10 juta gajian, mungkin sekian buat sekolah anak-anak. Ya kalau toh misalnya tak saya bayangkan gitu ya, kalau toh Anda hanya bisanya naik bis. Katakanlah ini kita bicara mindset lagi kan. Bagaimana indahnya dia disupiri oleh seorang supir. Ya kan bersama dengan orang lain tak. Tapi nggak kondisi COVID sekarang ini. Cuman karena dianggap derita itu tak. Apakah fakta bisnya itu membuat kita bahagia apa enggak? Oh bukan. Fundamental mindsetnya dia bilang itu sedih. Padahal Anda bayangkan dengan 3.500. Saya kadang-kadang tak naik. Nggak ada naik KRL, naik bus, naik menyetir mobil bagi saya sama aja. Ya, pernah itu Bang Saul, gila katanya, minta foto-foto di KRL. Loh, saya bilang gini tak, coba bayangkan Anda ukur berapa nilai satu KRL sekali dia katakan berapa harga KRL sebenarnya. Begitu sekali berangkat berapa ribu diangkat ini dan saya ada di sana. KRL, Uta pernah naik KRL nggak sekarang? Bersih tak sekarang. Apalagi kalau bukan jam-jam sibuk. Wah mewah banget, lebih hebat dari Singapura. Coba bayangkan, hanya 3.500. Tapi orang kemudian menganggap ini derita, kemudian nggak menganggap ini keren. Yang salah siapa? Wah,
Bener nggak? Akhirnya foto-foto saya bilang, waduh, saya keren banget gitu. Itu soal logika aja, soal efisiensi, efektif. Kalau saya merasa efektif ya saya naik era. Kalau saya naik ini kadang saya, ya kalaupun kayak misalnya ini ganjil genap. Nah, mobil saya ganjil misalnya, biarpun mobil istri saya yang genap misalnya, tapi saya merasa pengen supaya saya merdeka, ya udah saya nggak ganggu dia. Ya kalau saya lagi ini ya saya naik ojek, ya kan. Saya berkali-kali, berapa puluh kali saya diselamatkan oleh ojek, khususnya kalau saya menjadi narasumber di televisi. Saya pernah itu, kalau kau Uta pernah nonton saya di Kompas TV berhadapan dengan Fahri Hamzah, masih nonton Pasar Ibu soal IKTP. Sebenarnya waktu itu termasuk juga ada unsur. Jadi waktu itu saya macet di kuburan bifak tuh. Jadi saya tiba-tiba gerak, tiba-tiba Fahri lewat dengan poreder. Dalam hati aku, mestinya saya rakyat dong yang di nggak bergerak, saya parkir lah di bifak di kuburan tuh. Saya lihat ada orang parkir. Saya tiba-tiba tanya, bang ada nggak ojek gitu kan? Saya panggil ojek, selamat saya taksi di teleponi produser. Udah saya nggak tawar ya, bagi rezeki lah, saya bayangkan tuh kasih 50.000 udah senang banget ya. Padahal saya hitung-hitung saya nggak memberi, cuma nanti dibagi aja dari honor gitu kan. Nah jadi saya bayangkan, saya bilang terima kasih. Andai kan anda bukan ojek, mungkin saya gagal jadi sebagai narasumber. Coba tak, nggak berlaku itu mobil pribadi yang saya taruh, yang saya setir. Tetapi yang menyelamat saya adalah ojek itu lewat pasar, dia pasar Palmera, karena dia udah jago di sana. Kemudian dia dari belakang Kompas TV itu kemudian bisa masuk. Nah dasar itu juga saya agak keras. Lu gua gaji, gue nya nggak bisa bergerak, lu dikawal lagi gitu. Itu ceritanya gitu. Tapi oke lah. Tapi saya mengatakan kembali mindset kita. Jadi ya sekarang kan kadang-kadang orang dia harus gadekan harga dirinya dia untuk hal menurut saya yang mempunyai fundamental apapun, soal apakah itu soal kesuksesan dan kebahagiaan. Dan coba sekarang ini saya selalu bilang kasus Joko Chandra ini bagaimana saya bilang ngerinya bangsa kita ini tak seorang narapidana yang mestinya jaksa yang nangkap, malah jaksanya memberi karpet merah gitu. Saya nggak bisa mendefinisikan ini tragisnya gitu. Tapi udahlah, ini tantangan kita sama-sama ya. Saya hanya bersyukur saja kepada Tuhan. Itu yang saya bilang, kita diberi kesempatan, kita masa-masa sulit itu ya, bagi kita melihat sesuatu itu ya enteng-enteng aja gitu. Nah bagi saya ini kan kembali ya beyond the mind. Jadi bahasa singkatnya kalau berkat tuh nggak lari kemana-mana gitu. Tapi kalau sudah Anda tipu sana sini, udah Anda rekayasa, ya saya nggak percaya nggak akan ada ketenangan di situ. Anda boleh bohongi kita, bohongi siapapun, tapi kalau Anda nggak, pada saat yang sama Anda terhukumi. Problemnya polisi belum nangkap, itu soal lain. Ya dong. Coba dong, kamu misalnya bohongin orang, taruhlah mungkin Saur Segen nggak tahu, apa batinmu bisa kamu bohongin? Itu namanya konsain satu nurani. Nggak akan bisa. Jadi saya percaya betul. Jadi tragis sebenarnya Anda mau ini supaya punya tabungan besar, kemudian merasa tenang. Menurut saya itu pun adalah mindset yang menurut saya adalah yang cacat permanen menurut saya. Ya sama aja misalnya gini lah, saya buat selalu ekstrim, terserah soal ketenangan. Misalnya gini, kamu nggak punya tabungan di bank, kayak sama sekali dalam bentuk uang. Kayak asumsinya kan kamu supaya tenang. Kayak kita percayalah uang itu buat tenang. Di sisi lain kamu tidak punya tabungan, tapi kamu percaya Tuhan akan memberkati kamu. Terserah gimana itu. Ya tahu, katakanlah tertunda uang sekolah anak-anak, tapi ada jalan keluar. Sama-sama alasan tenang kan gitu. Betul. Sekarang boleh nggak kemudian kawan-kawan yang menuduh saya karena nggak punya uang mengatakan saya tenang? Nggak juga. Tapi sebaliknya. Tetapi kalau uang ini kamu peroleh dengan tidak benar, nggak percaya saya kamu bisa tenang. Nah, itu keyakinan saya dari nilai-nilai yang paling dalam. Saya percaya nggak akan bisa. Kami tidak pernah mengatakan kami tidak. Banyak sekali tantangan yang kita hadapin. Ya, atau bahkan akhirnya kami punya prinsip di rumah. Rezeki kita bagi sama orang.
Tapi kalau tantangan kita nggak bisa kita kasih. Wah. Saya pernah rumah saya ini sudah mau disita. Mertua saya itu kan nggak jauh di sana karena saya pernah ngambil untuk kreditnya gitu loh. Sudah mau hampir disita gitu loh. Tapi saya bilang, tiba-tiba ada pengumumannya dia, nggak diberitakan kepada kami. Saya pergi ke tempat, kan sekarang balai lelang itu nggak harus pengadilan, kan ada banyak swasta. Saya jujur, berapa kali saya diminta untuk asal ketemu. Saya ke Bintaro, kalau dulu Permata kan ke Bintaro sana, kami naik motor sama istri kami ke Bintaro, Pak. Untuk negosiasi, Pak belum ada Pak. Saya waktu itu tanya apakah lawyer bisa, dia bilang bisa. Ya kan, wah tiba-tiba rumah saya yang lama itu kemudian terjual, hanya tertutup. Nah, itu ada 3 tahun, tapi mertua saya nggak pernah tahu setelah saya cerita ini. Oh itu gitu loh kan. Nah semua gini emang. Nah, kalau kita mau ceritakan semuanya banyak sekali mau ceritain gitu loh. Nah jadi kayak punya filosofi di rumah. Rezeki kita bagi sama orang lain. Tapi kalau ada tantangan biar kita. Gitu. Ya rezeki dibagi tapi tantangan untuk sendiri. Untuk sendiri aja. Karena banyak sekali mau diceritain nanti malah kita jadi. Nah kalau gitu kali utang nggak nanya saya kali dipikirin. Kayak saya bilang itu kalau soal keberhasilan ya kita berhasil menyelesaikan tantangan-tantangan yang saya. Mengapa misalnya orang tuh nggak merasa keren yang dilakukan atau kerjaannya, ya kembali karena nggak mendalami sesungguhnya apa yang dia lakukan. Kalau orang tanya misalnya kerjaan apa yang paling baik di bumi, ya saya bilang saya lawyer. Karena saya jadi lawyer, ya karena memang saya pilih. Nah bagi Uta juga mungkin apa kerjaan? Ya sebagai seorang instruktur. Karena saya bukan korban atau karena terpaksa saya melakukan itu gitu loh. Oh iya dong, tak coba bayangkan. Saya selalu bilang tuh. Contoh yang tadi itu. Orang tuh berapa pernah klien saya itu sampai 1 minggu nyariin saya dari Pekanbaru ketemu. 1 minggu Pak saya cari-cari Pak Saus, ketemunya saya dapat dari Bambang Wijayanto gitu. Bapak lah yang saya percaya, hanya Bapak yang percaya untuk menangani kasus saya ini gitu. Dari Pekanbaru loh kan. Maksud saya gini, dari pembicaraan kita ini kemudian ada orang dengerin. Barangkali dia merasa disegarkan. Betul. Maksud saya berapa besar peran atau manfaat yang kita lakukan di siku ini. Kawan-kawan melihat itu enggak? Sama dengan kita misalnya itu yang saya bilang tadi, kita ngelatih, tiba-tiba orang tuh dapat sesuatu. Entah soal dia berbahagia dengan istrinya dia, ya mati. Emang jadi presiden apa hebatnya? Paling gitu-gitu juga, kan? Luar biasa. Thank you Pak Saur untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga sehat dan terus semangat dan dilindungi dalam bekerja. Amin pasti. Yes.